Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putra Toys. Balik lagi ke segmen BM alias Bincang Minipla. Dan Minipla yang akan kita perbincangkan kali ini yaitu Minipla terbaru dari series terbaru juga, yaitu Boom Boom Ger Robo dari Super Sentai Boom Boom Ger. Yang banyak gak suka nih orang-orang atau netizen-netizen sama kostum si Sentainya. Dan bahkan untuk mekanya sendiri tuh banyak juga yang bisa dibilang sedikit ngehujat lah. Karena kan konsepnya itu ban si trailernya itu nemplok di bagian kepala gitu. Tapi untuk saya pribadi sih, untuk mekanya saya suka-suka aja. Dan untuk si kostum Sentainya itu juga menurut saya oke-oke aja kok, nggak jelek dan nggak aneh. Apalagi ini kan temanya itu mobil, yang dimana saya suka banget sama mobil-mobilan ini. Meskipun di bagian announcement waktu itu, teasernya itu banyak banget kan untuk si additional mecha mobil-mobilannya itu. Ya udah pasti bakal saya lengkapin semua lah. Dan semoga aja nanti bakal ada ultimate mekanya. Karena kan Don Brother udah ada, King Oger juga udah ada. Masa sekarang malah nggak ada sih? Apalagi mobil gitu loh. Mobil kan gampang banget buat dibikin ultimate gatai gitu. Kecuali Kira Major sih. Makanya saya kurang suka sama Kira Major. Sumpah Kira Major tuh udah aneh. Seriesnya aneh, ceritanya aneh, mekanya juga aneh. Semoga jangan kayak Kira Major lah ya. Yaudah guys, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan ini. Yang pertama, Boom Boom Ger Robo ini bakal dirilis pada tanggal 29 April 2024. Yang dimana kalau sampai Indo tuh berarti sekitaran pertengahan Mei lah. Mungkin kisaran 15-20 Mei kurang lebih. Ini yang by air ya, yang pengiriman lewat pesawat. Kalau misal pengiriman lewat laut itu biasanya 1-2 bulan kemudian. Ya meskipun emang lebih murah sih nanti. Ini pilihan kalian lah. Nah untuk harga si barangnya sendiri itu harganya 400 yen per box. Atau kalau udah pakai pajak itu 440 yen. Atau kalau misalnya kalian ambil satu set yang satu art box gitu, itu harganya 2.640 yen. Mungkin sampai Indonesia kayak ditambah bea cukai dan ongkir kurang lebih sekitar 600 sampai 650 ribu lah. Jadi langsung aja kalian siapin dan kalian tabung dari sekarang. Masih ada waktu 2 bulan. Sekarang Februari, Maret, April ya. 3 bulan malah. Februari, Maret, April, Mei itu masih ada waktu 3 bulan. Jadi bisa lah sebulan kalian tabung 200 ribu. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke foto yang pertama. Di sini kita langsung diperlihatkan oleh art box-nya dari box besarnya itu, box luarnya, yang dimana di sini ia kurang lebih kayak siluet-siluet kecepatan gitu untuk backgroundnya. Terus bagian tengahnya di sini ada Boom Boom Ger Robo-nya. Ini juga warnanya nih sama kayak Kira Major. Bagian tengahnya tuh merah, terus ada biru dan juga ada pink gitu. Kok Kira Major sih? Ryusoulger maksud saya. Sorry guys. Ya ini persis banget lah untuk perpaduan warnanya. Bedanya yang itu kan tema dinosaurus, yang ini temanya mobil gitu kan. Terus di bagian depannya juga ada kelima anggota dari si Boom Boom Ger-nya. Dan di sini kita juga diperlihatkan kita bakal mendapatkan 6 box sesuai prediksi saya. Karena untuk Minipla sekarang ini jarang banget yang ada di bawah 6 box. Jadi langsung aja kita ke foto selanjutnya. Nah di sini ada tampilan dari box dalamnya yang dimana tadi terdiri dari 6 box. Di sini ada box nomor 1 dan di sini pun juga menurut saya masih oke. Nggak ada yang perlu dikomentarin. Jadi kita next lagi aja. Nah di sini kita diperlihatkan isi dari box 1 sampai box 6, yang dimana box 1 sampai box 4-nya itu untuk si Boom Boom Ger trailer. Terus untuk si nomor 5-nya itu ada Boom Boom Offroad dan nomor 6-nya itu ada Boom Boom Wagon. Tapi di sini ada yang berbeda guys. Biasanya kita kan nggak mendapatkan figur si Sentainya. Tapi di sini di versi Minipla kita bakal mendapatkan figur Sentainya, yang dimana Boom Boom Red-nya ada di nomor 1, Boom Boom Blue dan Pink itu ada di box nomor 2. Tapi ini tuh menurut saya kurang lebih sama kayak Plex yang waktu itu udah saya review. Jadi dia bahannya tuh bahan yang gabus busa gitu loh, bukan bahan plastik atau bahan akrilik. Ini menurut saya aja ya. Semoga aja nanti bakal berbeda. Oh, untuk box nomor 3 ini ada Boom Boom Black dan box nomor 4 ini ada Boom Boom Orange. Saya tadi nggak lihat, jadi maaf ya. Jadi kita next lagi aja. Nah ini dia tampilan dekat dari figur kelima anggota Boom Boom Ger ini, yang dimana udah cukup oke lah pose-posenya. Dan sekali lagi saya berharap ini menggunakan plastik. Meskipun kalau kita lihat dan perhatikan lebih teliti di sini, ini tuh kayaknya pakai
gabus gitu, sama kayak yang review Plex Ryu Soldier kemarin gitu loh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, daripada nggak dapet sama sekali kan, anggap aja ini bonusan lah ya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini tampilan pertama dari Minipla Bun Bun trailernya, yang dimana first impression saya udah males guys. Kenapa males? Karena ini stikernya tuh sampai ke detail-detail kayak begini loh. Sedangkan kan saya selalu repaint gitu. Aduh, ini dari bagian kaca depannya aja udah kayak speedometer kayak gini, pasti susah banget nge-repaintnya. Terus untuk bagian lampunya ini warna birunya, ini kok bisa-bisanya mendelep ke dalam gitu. Ini pasti bakal susah di-repaint. Apalagi bagian sisi kirinya tuh yang ada tulisan Bun Bomber. Aduh, anjir, itu banyak banget detailing-detailing kecilnya. Udahlah, kayaknya fix saya bakal pakai stiker aja lah ya, kecuali untuk part silver itu bakal saya repaint. Sisanya kayaknya saya pakai full stiker aja lah, karena udah males cuy, sumpah. Tapi ada yang saya harapkan untuk si Bun Bun trailer ini, yaitu si Bun Bun Offroad dan wagonnya semoga aja bisa naik ke bagian atasnya situ. Ya, meskipun awalnya saya juga berharap bisa masuk ke dalam si trailernya itu sih. Cuman nggak apa-apa lah, ini semoga aja bisa naik ke atas. Modelan kayak si Carrigator dari Go Onger. Itu kan si Birka sama Gunpert-nya naik ke atas gitu kan. Semoga aja kayak gitu. Karena untuk trailer ini salah satu kendaraan yang paling saya suka, jujur aja. Jadi ya semoga aja bisa lah ya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini untuk si Bun Bun Offroad-nya. Dan lagi-lagi saya udah males sama stikernya. Aduh, banyak banget ini stikernya cuy. Dan untuk desainnya sendiri, jujur saya kurang seret juga sih. Kenapa bentuknya kayak begini ya? Bukannya Offroad itu dia mobilnya kotak ya? Kayak mobil-mobil Jeep, itu kan bentuknya kotak. Tapi ini kenapa kayak begini? Ya mungkin kayak agak semi-semi Offroad racing kali ya. Jadi ya udahlah, untuk desainnya saya kasih nilai 7/10 cukup lah. Tapi ini stikernya, aduh cuy. Ya udahlah ya. Dan yang paling saya harapin dari si Bun Bun Offroad ini, rodanya semoga bisa berputar, bukan cuman part nemplok gitu aja. Dan berputarnya pun berputar yang lancar ya, jangan yang seret-seret gitu. Ya udah, kita next lagi aja. Nah, ini untuk si Bun Bun wagonnya kurang lebih sama kayak si Bun Bun Offroad, tapi untuk desainnya saya suka. Karena untuk wagon sendiri kan ya bisa dibilang model-modelan mobil Pajero kali ya. Jadi kayak begini. Kalau kita lihat di sini stikernya tuh lebih sedikit daripada si Bun Bun Offroad sebelumnya. Jadi mungkin ini bisa di repaint warna silver dan dikasih lining sedikit lah gitu. Dan sama seperti sebelumnya, saya juga berharap untuk rodanya ini bisa berputar semuanya. So, kita next lagi aja. Nah, ini untuk mode gerbangnya, mode gate-nya itu. Kalau di teasernya kan si mobil-mobil selain trailernya itu kayak masuk ke dimensi bumi, itu kan lewat si Bun Bun trailer yang terbuka seperti ini. Jadi di sini juga sama, bisa mode kayak begini. Tapi bedanya untuk si Bun Bun trailer yang ada di sini, kemungkinan besar itu nggak bisa didorong dan nggak bisa kayak kebuka otomatis gitulah untuk si Offroad, wagon dan lain-lainnya gitu. Karena kan kalau di X ya, namanya di X kan ada gimmick otomatisnya, kayak ada per-pernya juga. Tapi kalau Minipla kan full plastik gitu kan. Tapi menurut saya ini juga oke-oke aja. Bukan suatu gimmick yang wajib ada sih menurut saya. Yang penting bisa kayak begini juga udah puas lah saya. Lalu kita next lagi aja. Nah, ini dia tampilan pertama dari Minipla Bun Bun Jarobo. Untuk first impression saya dengan si Minipla Bun Bun Jarobo ini cukup ganteng guys. Jadi saya kasih nilai 8/10 cukup lah ya. Nggak yang jelek banget dan nggak yang bagus-bagus banget. Tapi untuk dipajang kayak begini pun juga udah oke banget loh. Proporsinya oke, perpaduan warnanya juga oke. Semoga aja artikulasinya nggak mengecewakan dan nggak ada part yang rapuh gitulah. Kita next lagi aja. Nah, ini untuk artikulasinya kita diperlihatkan. Yang pertama di bagian tangan sudah pasti. Itu bisa maju dan bisa ke samping seperti ini. Kemudian bisa berputar juga untuk bagian bahunya. Kemudian ada artikulasi siku. Kepala juga kayaknya ini udah menggunakan joint ball. Jadi sudah fleksibel untuk digerakkan. Kemudian pinggang. Terus ada paha.
pahanya bisa maju dan bisa ke samping. Kemudian ada artikulasi lutut. Dan yang paling penting artikulasi telapak kaki. Karena untuk berdiri kayak begini, telapak kakinya tuh harus bisa menyesuaikan banget. Dan yang paling saya suka itu bagian part hitam yang ada di punggung. Ini kayak modelan shawl gitu. Cuman saya nggak tahu ini bisa ditekuk ke belakang atau enggak. Kalau misalnya kita posekan si kakinya itu kita tarik ke belakang, ya semoga aja bisa lah ya. Kita next lagi aja. Nah, ini ada foto artikulasi lainnya yang bisa digerakkan dari si Minipla Bun Bomja ini. Lagi-lagi untuk artikulasi, Minipla ini selalu menang melawan DX. Karena untuk DX sendiri sekarang itu udah balik ke mode pabrik. Jadi udah nggak ada artikulasinya sama sekali guys. Ada sih sedikit untuk artikulasinya, tapi nggak kayak apa ya, nggak kayak King Oger dulu atau Don Brothers dulu. Itu kan artikulasi banyak banget. Jadi untuk DX-nya si Bun Bomja ini saya ngerasa kurang aja sih. Saya bakal lebih puas untuk ngambil si Minipla ini. Dan lagi-lagi proporsinya juga oke gitu kan. Lalu kita next lagi aja. Nah, kita juga mendapatkan si mode Bondorio Bunderas, yaitu partnernya dari si Bun Bun Red-nya, yang dimana untuk bagian mukanya ini bener-bener kayak muka anime banget guys. Jadi bagian matanya tuh lebih lebar dan bagian mulutnya tuh agak sedikit lebih kecil lah gitu. Beda sama mukanya si Bun Bomja Robo sebelumnya. Jadi kalau di DX itu memang sudah dapat juga partnya, dan di Minipla juga kita mendapatkannya. Dan sepertinya sejauh ini belum ada optional part ya, kayak telapak tangan gitu. Jadi menurut saya ya kita tunggu aja di volume-volume selanjutnya. Karena untuk di DX-nya si siapa namanya tuh Bun Bun yang hitam, Patowan kalau nggak salah namanya, itu dia untuk menggabungkannya ke si Bun Bomja Robo itu harus menggunakan kayak optional part gitu loh. Nah, kita nggak tahu nih apakah nanti bakal mendapatkan optional part di volume-volume selanjutnya. Kita tunggu aja lah ya. Dan lagi-lagi ini konsepnya persis banget kayak Ryu Soldier, yang dimana si merahnya ini bisa menjadi mode sendiri gitu loh. Kan kalau si Tiramigo kan bisa menjadi mode individualnya sendiri kan, tanpa si Ankyros dan juga si Triceranya itu. Dan ya samalah ini si Bondorio Bunderasnya ini bisa menjadi mode sendiri atau individual kayak begini. Kita next lagi aja. Nah, ini dia semua yang bakal kita dapat di Minipla kali ini. Dan untuk si figur kecilnya ini proporsinya juga cukup oke lah kalau misal kita berdirikan di depan si Minipla Bun Bomja Robonya ini. Jadi kesan apa namanya robot dengan pilotnya itu bener-bener kerasa banget lah gitu. Kita next lagi aja. Dah, ini dia foto terakhir kali ini. Udah ada 3 set mainan, yang dimana di belakang itu ada Minipla, lalu di bagian depannya Yudo dari kelima anggota si Bun Bomja ini, Yudo volume 1 tentunya. Lalu ada Minipla Narikiri, yang dimana si Minipla Narikiri ini isinya changernya, terus si pedangnya, ada pistolnya juga. Kemudian ada versi Minipla yang nggak bisa Angatai. Jadi si trailernya itu, si Bundorio-nya itu, dia nggak bisa menjadi trailernya. Tapi untuk si Wagon dan Offroad itu bisa menjadi mobilnya juga. Dan di sini juga ada 2 merchandise lagi, yaitu dari coklat seperti biasa. Kan kalau misalnya Bandai itu selalu ngeluarin coklat Super Sentai. Dan juga ada ini kayak cake gitu, kue ulang tahun kayak gitu guys. Oke, jadi untuk BM Minipla Bun Bomja Robo yang pertama sekian dulu aja. Gimana menurut kalian tentang si Minipla Bun Bomja ini? Dan apakah kalian langsung tertarik buat PO atau enggak? Tulis aja di kolom komentar ya. Jangan lupa kasih pendapat juga ya guys. Jadi sekian dulu aja untuk BM alias Bincang Minipla Bun Bomja Robo. Jangan lupa di like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan review Minipla lainnya. Dan nggak ketinggalan review Bun Bomja Robo yang udah pasti bakal saya beli nanti. Jadi kurang lebih masih 3 bulan lagi. Jadi harap bersabar ya guys. Karena Sentai-nya pun juga belum rilis kan gitu. Belum tayang. Sekarang ini masih tanggal 28 Februari. Sedangkan Sentai-nya itu bakal tayang tanggal 3 Maret gitu. Ya tinggal bentar lagi lah. Jadi bisa dibilang ini agak buru-buru banget sih. Karena kan untuk Minipla itu biasanya, seingat saya, itu rilis kayak mungkin sebulan atau 2 bulan dari seriesnya tayang kayak gitu. Yaudah, jadi sekian dulu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. Bun Bomja.